Kita ke informasi lain pemirsa, Bandar Narkotika Jaringan Internasional melakukan pencucian uang di Rokan Hilir Riau senilai 11 miliar lebih. Pelaku ini memiliki aset tanah, ruko, dan kapal. Ini. Kau yang buat nih kan? Ya Pak. Yang mana lagi yang di bawah itu? Polisi melakukan penggeledahan terhadap seorang pria pengedar narkotika di Jalan Perniagaan, Bangkorokan Hilir. Dari rumah pengedar ini, polisi menemukan sabu seberat 40 gram, 57 butir pil ekstasi, dan 220 butir pil Happy Five yang disimpan di dalam lemari pakaian. Dari penggeledahan inilah, polisi melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria bandar narkoba. Pelaku menjalani bisnis ini sejak tahun 2023 hingga 2025 dan sudah 5 kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan skala besar. Pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika. Polisi menyita uang tunai sebesar 11,34 miliar rupiah, 3 bidang tanah seluas 6 hektar, 1 unit kapal, 3 unit ruko, surat berharga dengan nilai sebesar 4 miliar rupiah, dengan total 15 miliar rupiah. Sekali transfer itu bisa sampai 2,2 miliar. Itu kami kembangkan terus, akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa uang itu adalah uang hasil kejahatan narkotika. Tersangka terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Bak film action, inilah detik-detik tim Sat Narkoba Polres Asahan melakukan penghadangan terhadap 1 unit mobil yang menyelundupkan narkoba jenis sabu. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara agar pelaku menyerahkan diri. Saat diringkus, pelaku tak berkutik dan langsung diborgol petugas. Dalam penggeledahan, polisi menyita 3 buah tas yang diduga sabu dengan berat 76 kg. Barang haram tersebut dibawa dari Malaysia dan masuk ke Asahan melalui jalur tikus perairan Asahan. Pelaku mengaku barang narkotika tersebut akan dibawa ke kota Palembang dengan upah 3 juta rupiah per kilogram. Kini pelaku beserta barang bukti digelandang ke Mapolres Asahan guna penyelidikan lebih lanjut. Dua pelaku terancam hukuman seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udal Amri melaporkan. Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Satpol PP saat penertiban pedagang pasar di area Bomero City, Cianjur, Jawa Barat. Kericuan dipicu setelah puluhan pedagang tetap bertahan untuk berjualan di lokasi tersebut meski sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah setempat. Bahkan sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga hingga akhirnya dilakukan tindakan tegas. Ini semata-mata kebijakan untuk kebaikan Cianjur secara umum. Tentu kembali lagi ada pro dan kontra, perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Sepanjang saya intinya tidak anarkis saja. Tapi kalau sudah mencoba anarkis, kemudian mengganggu petugas dalam melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuannya, kita akan bergerak sesuai dengan kewenangan yang ada. Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan lancar dan kondusif. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Pemirsa, kebakaran meludeskan 20 rumah warga semi permanen di Kampung Duri Dalam, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Diduga kobaran api ini berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Kobaran api membakar pemukiman padat penduduk Jalan Kampung Duri Dalam, RT 10, RW 05, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat.
Api dengan cepat menjalar rumah warga dari bangunan semi permanen ke sejumlah bangunan lain. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Kobaran api ini diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Sedikitnya 20 rumah warga ludes terbakar api. Pemiliknya siapa, Bang? Kurang tahu deh kita. Kurang tahu. Ini kurang lebih ada berapa rumah yang terbakar? Dia cuma satu RT doang sih, 10 doang. Aku dapat info di telepon ada kebakaran di wilayah RT 10. Dan sumbernya ini juga belum ketahui juga. Api berhasil padam berselang 1 jam setelah 25 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang tak henti mengguyur Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat selama 3 hari terakhir membuat Sungai Citanduy meluap. Ratusan rumah warga terendam, sawah tergenang, dan jalan provinsi lumpuh terbenam air. Hujan dengan intensitas tinggi mengubah sejumlah titik di Kabupaten Pangandaran menjadi lautan air. Wilayah yang terparah akibat banjir terjadi di Kecamatan Kalipucang dan Padaherang. Jalan provinsi penghubung Pangandaran terendam hingga 40 cm. Kendaraan roda 2 tak lagi bisa melintas, sementara warga terpaksa berjalan kaki menembus banjir demi beraktivitas. Kecamatan Padaherang, Dusun Sukasari, Desa Sukanagara menjadi wilayah terparah. Total, rumah yang terdampak di 2 kecamatan itu mencapai 181 unit dengan rincian 31 rumah di Padaherang dan 150 di Kalipucang. Luapan terjadi karena Sungai Citanduy tak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah hulu meliputi Ciamis, Banjar, dan Tasikmalaya. Masuk rumah dari jam 1 malam. Sering ini. Biasa kalau besar kayak gini per 5 tahun sekali. Di Kecamatan Padaherang ada 2 desa, yaitu Desa Sukanagara dan di Desa Ciganjeng. Tapi ini sekarang ada pengungsi yang sambil menunggu air dak lah. Kini, sebagian warga telah mengungsi mengantisipasi adanya banjir susulan. Pemerintah setempat juga mengimbau warga agar waspada lantaran curah hujan masih tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Anita Dewi. Inilah Lintas Ais Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Lintas Ais Pagi hari ini dengan informasi seorang nasabah bank menjadi korban perampokan usai mengambil uang di salah satu bank di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang mengendarai motor seorang diri diadang 4 perampok dan dilukai. Dalam rekaman CCTV, kawanan perampok bersenjata tajam menghalangi sepeda motor seorang nasabah bank di Jalan Raya Nonon Sontani, Duren Jaya, Kota Bekasi. Pelaku berjumlah 4 orang datang dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Ganda Agung. Para pelaku berbekal senjata tajam nekat melakukan aksi perampasan. Namun korban mempertahankan uang yang baru diambil dari bank. Para pelaku panik lantaran diteriaki warga dan dikejar petugas keamanan perumahan dan gagal merebut uang korban. Kalau korban sih, alhamdulillah cuma tangannya doang sih. Bacok? Iya, kalau buat uang di tas aman. Berapa sih Bang? Nilainya berapa Bang? Kalau nilai nominal saya nggak tahu Pak. Tapi banyak ya Bang? Lumayan banyak itu. Masalahnya sampai bosnya juga datang ke sini tadi. Korban karyawan swasta mendapat perawatan di klinik sebelumnya membawa uang sebesar 450 juta rupiah. Sementara polisi mengejar para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.